Sampai mana ya? 161 ya. Halaman 161 ya. Wa ammal batnu, halaman 161 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal batnu, dan adapun perut, fakhfadhu, maka jagalah perut itu. Dari apa? Min tanawulil harami, dari menerima barang haram, wasyubhati, dan barang subhat. Wakhris, dan bersungguh-sungguhlah ala thalabil halal, mencari rezeki yang halal. Fa idza wajadtahu, maka apabila engkau telah menemukannya, fakhris, maka bersungguh-sungguhlah ala an taqtasira minhu, agar engkau meringkaskan dari yang halal itu, ala ma tunasyabai, kepada makan yang kurang dari kenyang. Fa inna syab'a, karena bahwasanya makan kenyang itu yuksil qalba, akan mengeraskan, yufsidu dzihna, dan merusak kecerdasan, wa yubtilul hifdza, dan merusak hafalan, wa yudqilul i'dha'a, dan memberatkan anggota badan, anil ibadati, dari ibadah, wal ilmi, dan tolabul ilmi, wa yuqwi syahwati, dan akan menguatkan syahwat nafsu, wa yang suruh junudas syaitani, dan menolong junudas syaitan, bala tentara setan. Menjaga perut. Jadi amal batnu fakhfadhu min tanawulil haram wa syubhah, jagalah perut dari perkara haram dan syubhat. Ya, bahayanya makan barang haram itu luar biasa. Ya, jangankan yang haram, ya, perut penuh dengan barang halal saja, itu perkara yang paling dibenci Allah, ya kan? Tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang diisi penuh dengan barang halal. Perut penuh dengan barang halal saja itu dibenci oleh Allah. Terus bagaimana kalau diisi dengan barang haram? Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menjaga perut dari barang haram itu penting. Wasyubhati, dan subhat. Nah, subhat itu apa? Subhat itu apa? Tamar. Samar. Antara haram dan halal. Wah, memang luar biasa. Jadi yang namanya subhat itu, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal halala bayyinun, wa innal haram bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihatun. Barang-barang yang halal itu sudah jelas, sudah jelas, halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya, antara halal dan haram, tengah-tengah. Haram ndak, halal juga ndak. Umurun mustabihatun, itu perkara yang disebut dengan syubhat. Kenapa kok syubhat kok kita disuruh menghindari? Ya karena kalau kita kebanyakan memakan barang syubhat, maka bisa dipastikan suatu saat kita akan terjerumus ke dalam keharaman. Pertama-pertama ya syubhat-syubhat dulu, yang nggak jelas dulu, nggak apa-apa, atau belum jelas halal haramnya. Nanti lama-lama akan terjerumus kepada keharaman. Itu perkara syubhat. Makanya syubhat pun kita disuruh meninggalkannya. Saya ingin bercerita.
dulu ini pernah saya ceritakan nih. Sampean ingat cerita ini, insya Allah akan senantiasa menjaga perut untuk tidak kemasukan barang syubhat, apalagi haram. Ada seorang ulama, seorang kiai suatu saat bersama santri-santrinya diundang selamatan, syukuran, makan-makan. Datang rombongan bersama para santrinya. Ya, biasa kan setelah doa, kemudian tuan rumah menyajikan makanan, maka makan bareng kiai dan juga para santri-santrinya yang makan. Kiai nggak mungkin dong dikasih makan nggak enak ya, kiai. Makanannya pasti enak-enak ya, mungkin ada daging apa gitu, segala macam. Setelah makan kenyang, bubar, biasa pulang. Ternyata di tengah jalan sambil berjalan pulang ini sang kiai merasa ada sesuatu yang ganjal di giginya. Sisa makanan tadi loh, entah daging entah apa nyelip di giginya. Kan nggak enak ya, nggak enak. Mau ngambil siwak untuk ngelepas juga susah, pulpen juga terlalu besar. Akhirnya tanpa sadar dia mengambil sedikit kayu punya orang, pagar. Ini lewat jalan, di situ ada pagar di pinggir jalan dari bambu. Dia ngambil sedikit kayu ini, pagar ini, untuk membersihkan giginya. Nah, ringkas cerita, tatkala si kiai ini meninggal dunia, biasa tradisi di kita itu kan yo setelah meninggal nanti ditahlili ya, sampai 3 harinya, sampai 7 harinya, itu biasa. Jadi pas pada hari ke-7 harinya, tatkala semua orang sudah kumpul dan semuanya sudah membawa untuk sang kiai yang telah meninggal dunia ini, namanya kiai banyak yang tahlilan. Nah, di tengah-tengah membaca tahlil atau membaca doa itu ada beberapa santri yang kemudian pingsan, nggak sadarkan diri. Tidak hanya satu santri, tapi beberapa santri senior, santri-santri yang sudah diperbantukan ngajar, yes, ustadz lah gampangannya, itu tiba-tiba nggak sadarkan diri. Ringkas cerita, setelah mereka semuanya sadar, ternyata mereka semuanya yang nggak sadar tadi bermimpi ketemu dengan sang guru tercinta. Jadi dia lihatnya ini sang guru, sang kiai ini sedang duduk merenung sedih di depan istana yang sangat mewah dan megah. Istana di belakangnya itu yang luar biasa indah, komplit dengan fasilitas. Ya, mungkin pelayan-pelayannya juga sudah ada, semuanya lah, taman-taman yang indah. Tapi sang guru ini di depan rumah itu merenung, apa ya, murung. Akhirnya santrinya itu nanya, apa yang terjadi pada guru, apa yang terjadi pada kiai. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan kiai seperti apa? Apakah sholat kiai nggak diterima? Apakah amal-amal nggak diterima? Sehingga nampak pada wajah kiai ini sangat murung dan bersedih. Apa jawab kiai? Semua amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatku diterima, puasaku diterima, pengabdianku terhadap agama, ngajar para santri, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aku mendapatkan
istana yang sangat luar biasa di belakang itu punya saya, yang disiapkan oleh Allah untuk saya. Tapi sayang, sampai saat ini aku belum bisa masuk dan nggak boleh menikmatinya. Ini santri kaget tuh, kenapa Kiai? Nah itu kan untuk jenengan. Kok jenengan nggak boleh masuk? Gimana ceritanya? Iya, ada sesuatu yang mengganjal yang menyebabkan aku nggak boleh menikmati itu. Apa itu Kiai? Karena dulu sebelum saya mati dulu, kamu ingat kan? Kita datang rame-rame ke rumah Pak Kumis, kemudian kita dikasih makan yang enak-enak. Pas pulang dari rumah Pak Kumis, saya nggak sadar ngambil pagar sedikit punya Kang Habib. Saya ngambil sedikit tanpa izin dia dan saya pakai. Jadi kayu sedikit inilah yang saya ambil tanpa izin dari Kang Habib, ini yang menyebabkan saya nggak bisa menikmati istana itu. Maka tolong nanti mintakan maaf kepada Kang Habib ya. Jadi tatkala santri-santri dibangun, kemudian rame-rame mencari Kang Habib. Ini bukan hanya satu santri yang mimpi, tapi beberapa santri yang mimpi. Hanya dengan lebih besar inilah daripada selilit. Tahu selilit ya? Tusuk gigi, dongkrak kata orang sini ya, dongkrak. Dongkrak. Hanya mengambil segini. Ini menyebabkan ini kiai tidak bisa menikmati fasilitas yang mestinya sudah disediakan untuknya. Ini cerita kisah yang luar biasa. Sekarang sampean bayangkan, sampean kebun berapa banyak pohon orang sampean tebang tanpa izin. Iki ono kayu apik ya, gowesek, bawa pulang buat rumah. Naudzubillah min dzalik. Itu punya siapa? Ya, kalau ada yang punya, mbok yo ngomong dulu, izin dulu kan gitu kan. Karena ini bahayanya barang yang haram. Sekarang coba saya tanya, ini tadi haram apa syubhat? Haram apa syubhat? Kira-kira kalau dia minta diyakini boleh apa enggak? Pasti boleh. Berarti bisa dikatakan syubhat. Keharamannya ya mungkin keharamannya sangat sedikit. Tapi bayangkan, keharaman yang sedikit bendanya cuma kecil, itu bisa menyebabkan dia tidak bisa menerima kenikmatan yang semestinya sudah disediakan untuknya. Bagaimana kalau nasi sepiring? Ya rom. Apalagi kebiasaan, malah itu yang biasa begitu. Makanya ya harus hati-hati benar. Ya, sepeser pun jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu berbahaya. Berbahaya. Di dunia ya tidak mungkin manfaat bagi kehidupan kita. Nanti di yaumil qiyamah apalagi hisabnya luar biasa. Ya. Ini barang haram. Terus gak ono manfaatnya balas barang haram itu. Untuk apa toh? Jangan ngikut omongan orang-orang yang nggak berilmu. Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Makanya kata Roma Irama, jangan didengar. Jangan didengar, itu salah, tidak benar. Ya selama kita berusaha mencari yang halal, Allah pasti ngasih jalan. Itu keyakinan umat Islam yang beriman kepada Allah. Jangan begitu, nyari yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kan propaganda setan itu namanya. Kalau nggak gini yo nggak makan. Kata siapa? Kalau nggak mau curang-curang sedikit yo nggak makan. Ya kata siapa? Padahal yo siapa saja
yang berusaha mencari barang halal ya pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai harus bisa menyadari bahwa rezeki itu dalam genggaman Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Sampean ngambil dengan cara halal itu rezeki sampean, mengambil dengan cara haram itu juga rezeki sampean yang dijatah oleh Allah. Tergantung kita mengambilnya dengan cara apa. Ya, kadang-kadang kita nggak sabar. Misalnya gini, Allah sudah mencatat nanti jam 2 Pak Kumis dapat rezeki 1 juta. Jam 2 dia butuh duit bener ini 1 juta. Tapi dalam catatannya itu Pak Kumis menerima duit jam 2 siang. Jam 12 belum dapat duit, gelisah. Setengah 1 makin gelisah. Akhirnya pas jam 1 melihat ada orang bawa duit, wah udah dilirik saja, lirik aja. Akhirnya ada kesempatan ambil set. Dia mengambil rezeki dengan cara yang haram. Padahal kalau mau sabar 1 jam lagi, dia akan mendapatkan 1 juta yang halal. Haram dan halal itu sudah dijatah oleh Allah. Tinggal kita mau ngambil dengan cara apa. Mau cara yang halal ya dikehendaki oleh Allah, mau oleh Allah. Makanya dalam rukun iman itu ada iman dengan qada qadar, khairihi wa syarrihi. Khairihi, baik-baiknya ketentuan itu juga dari Allah, wa syarrihi, dan jeleknya juga dari Allah. Jadi takdir baik dan takdir buruk itu dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kalau takdir baik Allah ridho, kalau yang buruk Allah tidak ridho. Paham ya? Nah, ini kadang-kadang ada orang menganggap apa ya, seperti orang Mu'tazilah yang menganggap segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu semuanya atas kehendak manusia tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah. Atau orang Qadariyah, semuanya terserah, manusia nggak punya kekuatan apa-apa, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir baik, takdir buruk semuanya datang dari Allah dan manusia tidak punya kuasa apa-apa. Nah, itu kata orang Qadariyah. Kata orang Mu'tazilah yang menentukan takdir manusia, ya manusia itu sendiri tanpa ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ahlu sunnah wal jamaah, ya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manusia diberi kemampuan untuk memilih takdirnya sendiri. Paham ya? Nah, seolah-olah Allah itu ngasih jalan gini, ini jalan. Ada jalan kanan, ada jalan kiri. Kamu lewat kanan, yuk tak kehendaki. Kamu lewat kiri, ya tak kehendaki. Yaudah silakan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa kuasa Allah, tanpa takdir dari Allah. Kalau Allah enggak menghendaki, pasti enggak terjadi. Adanya terjadi pencurian itu juga takdir Allah. Adanya perzinaan itu takdir Allah, tapi takdir yang buruk. Allah enggak ridho. Loh kok bisa terjadi? Ya, bisanya terjadi ya karena takdir Allah. Karena kita memilih takdir Allah yang buruk. Kadang orang yo enggak ada hubungannya dengan Allah. Nah, itu manusia sendiri yang melakukannya. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Jadi kita Ahlus Sunnah ya seperti itu cara mensikapi qada dan qadar. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa takdir Allah nggak mungkin sesuatu itu bakal terjadi. Tapi berarti Allah mentakdirkan yang jelek-jelek juga. Ya, iya. Makanya syarrihi khairihi wa syarrihi. Ya.
Cuma manusia diberi pilihan, manusia dikasih bekal akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilih takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Kita datang ke sini ngaji, ini juga takdir Allah. Sampeyan juga bisa memilih. Umpama nggak datang ke sini, nongkrong di perapatan sambil minum bir, itu juga takdir Allah. Ya, pokoknya kalau terjadi berarti itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Makanya hati-hati dengan yang haram. Ya, rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Tidak ada binatang melata pun di bumi ini yang rezekinya tidak dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa sampean nggak percaya? Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi semua binatang melata itu dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi. Allah berani nyopek mulutnya, Allah berani ngasih makan. Kan gitu gampangannya. Makanya lihat apa namanya? Ya, cicak ini bisa kita lihat. Enggak ada cicak mati kelaparan atau kena gizi buruk, busung lapar, mana ada. Itu dijatah juga rezekinya oleh Allah, padahal hidupnya ya nempel kayak gitu, makanannya terbang loh, ya kan? Ya, kita manusia punya akal, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa apa, masa takut kelaparan? Nah, itu kan yo kalah dengan cecak, sampai haram-haram diembatnya. Makanya ya barang haram hati-hati ya. Belum lagi nanti untuk menafkahi anak istri dari barang haram, masya Allah musibah, semuanya musibah. Nyekolahkan anak dari barang haram, ngasih makan anak istri dari barang haram, nggak berkah, pasti jauh dari Allah. Diajak ibadah pasti malas. Bagaimana ndak? Daging tenaga terbentuk dari barang haram kok dipakai untuk menyembah Allah, pasti menolak. Badannya pasti menolak. Kakinya berat untuk ke masjid, pikirannya ya malas untuk melakukan kebaikan, karena semuanya pengen anaknya pinter, pengen anaknya soleh, tapi bapaknya ngasih makan dari uang curian, uang korupsi, penipuan dan lain sebagainya. Ya mustahil. Anak bisa pinter kecilnya, tapi besar-besar bewandel minta ampun, karena makanannya makanan haram. Ya hati-hati ya. Jadi wa ammal batnu fafadu min tanawulil harami wasyubha. Wa khris ala talabil halal, dan bersungguh-sungguhlah mencari barang yang halal. Bersungguh-sungguh kalau bekerja ya bener-bener sungguh-sungguh giat bekerja untuk mencari barang yang halal. Fa idza wajadtuhu, maka apabila engkau telah menemukannya, sudah mendapatkan rezeki yang halal itu, apa kemudian lalu kita pergunakan seenak-enak kita? Ya enggak. Kalau sudah mendapatkan yang halal, fakhris ala antaqtasira minhu alamatun asyabai, maka bersungguh-sungguhlah agar engkau cek satu. Kok cepet habis ya? Cek satu. Cepat habis berarti baterainya. Jadi fakhris ala antaqtasira minhu alamatun asyabai, maka bersungguh-sungguhlah agar engkau meringkaskan dari yang halal itu kepada makan yang kurang dari kenyang. Manfaatkan secukupnya. Kalau sudah dapat yang halal, jangan dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang berlebihan, yang kurang ada manfaatnya. Kalaupun dirupakan makanan ya jangan sampai makan kekenyangan, jangan sampai berlebihan lah intinya. Karena pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin.
Wakulu, dan makanlah kalian. Rezeki yang aku berikan silakan kamu makan. Kalau itu halal, makanlah. Washrobu, minumlah. Yang penting halal. Tapi ingat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan terlalu kenyang. Kalau memanfaatkan barang yang halal ini, ya jangan terlalu berlebihan. Ya secukupnya saja. Atau dalam bahasa lain disebut mubadzir. Dalam al-mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Teman-temannya setan. Melakukan sesuatu yang mubadzir itu ya yes, kesukaan setan. Makannya cuma satu piring ya. Lauknya yes, biasa, yaitu makan, masak nasinya banyak, semua menu makanan ada, mulai dari ikan teri sampai ikan paus ada semua. Tambah soto, tambah gulai, tambah macam-macam. Itu kan tusrifu namanya. Ini namanya berlebihan. Allah nggak suka yang seperti itu. Ya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, tatkala dia melihat makanan enak, itu nangis duluan. Melihat makanan enak, nangis dia. Makanan enak, nangis. Dan dia nggak bisa makan makanan enak kecuali hanya sedikit sekali. Alasannya apa? Bagaimana mungkin, kata beliau, saya makan enak sementara dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kelaparan. Rasulullah menahan lapar dengan mengganjal perutnya dengan kerikil. Bagaimana mungkin saya cucu-cucunya kemudian bisa makan enak? Kalau mbah saya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering merasakan lapar. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat. Ketika rukuk itu terdengar bunyi kemeretak. Sujud juga kretek. Nanti bangun kretek. Setelah sholat nampak wajah para sahabat sedih sekali karena mereka menyangka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah. Akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberanikan diri, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Enggak Umar, aku enggak sakit. Tapi tadi saya dengar ketika engkau rukuk tulang-tulangmu terdengar kemeretek gitu. Ketika sujud aku dengar tulang-tulang engkau kemeretek ya Rasulullah. Rasulullah sebetulnya enggak mau ngasih tahu. Cuma karena melihat keadaan para sahabat yang sangat sedih melihat kondisi Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah menyingkap jubahnya. Ternyata apa? Ternyata tuh dipakai sabuk batu dililit dengan kain, kemudian diikat di perutnya untuk mengganjal perut biar nggak terasa lapar. Makanya saya Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana mungkin saya bisa makan kenyang? Bagaimana mungkin saya bisa makan enak? Kalau datuk saya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah kenyang ketika makan, bahkan sering kelaparan. Bayangkan kalau kita, masa bodoh, mumpung ada. Inilah jauhnya akhlak kita dengan akhlak para orang-orang soleh itu. Ya. Kita makan kenyang lupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjuangkan kita, selalu berdoa untuk kita. Tapi kita lupa bahwa Rasulullah itu senantiasa lapar. Nah, makanya jangan sampai kenyang-kenyang kalau makan itu. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, itu paling tidak ya. Agar supaya hati kita tetap hidup, pikiran kita tetap cerdas, tetap kita rajin ibadah ya. Salah satunya menjaga perut tetap lapar. Bukan nggak boleh kenyang ya,
boleh kenyang untuk menguatkan kita ibadah. Yang tidak boleh terlalu kenyang. Kekenyangan itu yang nggak boleh itu. Makan kekenyangan. Jadi sebelum kenyang udah berhenti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi saya sampaikan, tidak ada tempat yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang diisi dengan barang halal. Makanlah kamu agar supaya bisa tegak punggungmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1 suapan atau 2 suapan, nggak perlu banyak-banyak kata Rasulullah. Tapi kalau dirasa kurang, isilah perutmu sepertiga dari makanan. Sepertiga saja. Sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk bernapas. Jadi sepertiga. Sampai nukur dewe lah, pokoknya sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Makan banyak kurang minum juga nggak bagus untuk kesehatan. Kalau makanannya banyak sekali, akhirnya tidak ada ruang untuk air. Minumnya berarti sedikit, maka tidak baik untuk kesehatan. Makannya banyak, minumnya banyak, napasnya jadi ngos-ngosan. Itu juga tidak baik, sangat mengganggu kesehatan. Itulah makanya Rasulullah, isilah perutmu jangan lebih sepertiga lagi minuman, sepertiga lagi untuk bernapas, ruang kosong untuk bernapas. Ya. Baik, jadi fakhris ala antaktasira minhu alamatuna syab'i. Kalau sudah mendapatkan barang halal itu belanjakan secara profesional, jangan berlebihan. Kalau untuk makan jangan berlebihan, untuk beli pakaian jangan berlebihan, untuk apa sebenarnya jangan berlebihan. Fa inna syab'a. Kenapa kita nggak boleh terlalu kenyang? Karena sesungguhnya asyab'a, makan kenyang itu, perhatikan kata Imam Ghazali, pertama yuksil qalbah, mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Hati ini bisa keras kalau makan terlalu kenyang. Ada seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu pernah ditanya, wahai Abi Dzar, ini seorang sahabat yang sangat berani ya. Tatkala dia menerima Islam di Mekah, itu beliau langsung proklamirkan keislamannya di hadapan para pemuka-pemuka Quraisy, hingga babak belur dikeroyok di pinggir Ka'bah ya. Ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bukan pendekar, bukan jawara, tidak ahli gulat, tidak ahli perang, tapi keberaniannya luar biasa. Oi, aku sudah masuk Islam, aku sudah masuk Islam. Mau itu dia teriak-teriak di pinggir Ka'bah. Wah, ketahuan Abu Jahal CS, udah digebukin, babak belur. Beda dengan Umar. Nah, kalau Sayyidina Umar kan memang selalu menang kalau duel kelut, setan aja minggir. Dia terang-terangan, ayo, siapa yang kepingin anaknya janda, anaknya janda, istrinya, kepingin anaknya yatim dan istrinya janda, pas waktu hijrah ke Madinah itu. Kalau yang lain kan diam-diam. Sayyidina Umar enggak, aku besok berangkat ke Madinah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan cegat Umar. Silakan cegat Umar. Oh, keren itu Sayyidina Umar. Kalau dia masuk Islam juga terang-terangan, nggak ada orang berani ngelawan. Tapi Abi Dzar dikeroyok sampai babak belur. Tapi ya kita harus akui keberaniannya, luar biasa ya, luar biasa. Pernah ditanya oleh Rasulullah, ya Abi Dzar, apa yang kau sukai di dunia ini? Apa itu Abi Dzar? Yang pertama, saya sangat suka sekali tatkala mengingat kematian, ingat mati. Yang kedua, saya sangat suka ketika saya lapar. Yang ketiga, saya suka tatkala saya sakit.
Semua orang nggak mau, tapi ini Abu Dzar ya aneh, seneng dengan 3 perkara ini. Akhirnya Rasulullah pun bertanya, "Loh kok bisa? Apa alasanmu engkau menyenangi 3 perkara?" "Iya ya Rasulullah, dengan mengingat mati maka hatiku akan selalu hidup. Mengingat mati maka saya dalam hidup senantiasa mencari bekal untuk sesuatu setelah mati." Sebagaimana Rasulullah katakan, "Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang cerdas itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal dengan sesuatu yang tujuannya adalah untuk sesuatu yang setelah mati. Ya, jadi beramal kebaikan, yang kebaikan itu bisa dibawa ke kehidupan setelah di dunia ini. Nah, itu Abu Dzar. Dengan mengingat mati ya Rasul, hatiku jadi hidup. Hatiku jadi hidup. Jadi untuk menghidupkan hati harus sering-sering mengingat mati. Kalau yang diingat, yang dipikir hanya kehidupan, itu bisa membuat hatinya mati. Jadi mikir mati itu bisa menghidupkan hati, tapi mikir hidup bisa mematikan hati. Nah. Terus kenapa kamu juga suka lapar? Ketika saya lapar ya Rasul, jiwa sosialku muncul. Bagaimana mungkin saya bisa merasakan orang-orang yang lapar sementara saya dalam keadaan kenyang? Ketika saya lapar, maka saya tidak tahan melihat orang-orang yang lapar. Maka apa yang aku punya, aku sedekahkan untuk mereka. Karena saya juga merasakan lapar. Kalau sampean kenyang terus ya bagaimana mungkin bisa merasakan orang-orang yang lapar di pinggir-pinggir jembatan, di lampu-lampu merah yang sedang kelaparan itu. Orang yang di rumah nggak ada beras, nggak ada apa. Kalau kita selalu berkecukupan, makan kenyang terus, ya kita nggak bisa merasakan kelaparannya mereka. Senang dengan sakit, karena dengan sakit, kata Abu Dzar, sakit ya akhirnya koyok Fir'aun. Fir'aun itu kan ya mengaku jadi Tuhan ya gara-gara nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit ya, dari kecil sampai besar nggak pernah sakit. Karena nggak pernah sakit maka merasa nggak akan mati. Akhirnya apa? Ya ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, makanya Abu Dzar senang ketika dikasih sakit. Nah. Ini udah luar biasa ya. Kayak sakit ya, seneng. Karena ya tujuannya semuanya ya untuk akhirat. Tujuannya untuk akhirat. Ini Abu Dzar luar biasa, terkenal apa ya, orang yang sangat wirai. Abu Dzar termasuk salah satu sahabat yang diberi wasiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa kafaratul majlis yang biasa kita baca. Nah, itu kan Rasulullah memberikan doa itu kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, maukah kamu saya kasih doa yang apabila itu kau baca maka dosamu saat itu di tempat itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Dzar kemudian mengatakan, mau ya Rasulullah. Qul, bacalah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa Rasulullah ngajari Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayatnya sampai kepada kita, kemudian kita amalkan. Ya mudah-mudahan setiap kita ketemu kawan, ketemu apa, habis kumpul-kumpul, maka akhirilah perkumpulan itu dengan membaca doa kafaratul majelis. Doa itu bukan hanya sekedar ngumpul majelis taklim. Majelis itu kan banyak loh. Ada majelis taklim, ada majelis ngopi, ada majelis gosip, majelis macam-macam. Makanya namanya majelis itu kan dari akar jalasa ya jelisu, duduk. Jalasa duduk.
Pokoknya tempat-tempat kita duduk, tempat-tempat di mana kita ngumpul duduk-duduk, walaupun 2 orang enggak apa namanya, ketika sebentar duduk di majelis itu. Makanya setelah bermajelis, kemudian kita meninggalkan majelis, mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka apa yang kita lakukan berupa dosa di majelis itu diampuni oleh Allah. Kita kan tanpa sadar kan sering tuh melakukan majelis. Lagi enak naik motor, ada kawan duduk-duduk depan rumah, kita belok, seret, assalamualaikum, terus duduk. Majelis itu ngobrol-ngobrol. Ada orang lewat, siapa itu tadi? Oh itu anaknya si A, pantesan bapaknya kurang ngajar, makanya ya udah dosa kan? Ngelihat udah dosa, kita nggak sadar ngomongin orang udah dosa. Maka sebelum pulang akhiri majelis itu dengan membaca itu tadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergi ke pasar nyari ikan misalnya, Bu, nyari ikannya Bu. Nah, kan terjadi majelisan, ngobrol-obrolan. Ya. Dalam obrolan-obrolan itu ya mungkin kita khilaf, ya, mencela ikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini ikan kok potongannya gak pantas belas. Nah, padahal yang bikin Allah dibilang ikannya nggak pantas. Kan ada juga ikan-ikan yang sebelah itu penuh daging, ini yang sebelah nggak ada dagingnya, kelihatan durinya. Itu kalau orang nggak ngerti ya gitu dicela. Ikan kok jelek kayak gini. Ini Allah ini bukan arsitek ulung. Masa bikin ikan sejelek ini? Kan sama dengan gitu, ngolok sama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar kadang-kadang kita melakukan dosa. Maka setelah bayar baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulang kita. Insyaallah majelis dosa yang kita lakukan di situ tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Allah kepada salah seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari yang menyenangi 3 tadi itu. Ya, menyenangi 3, seneng mati, seneng lapar, dan seneng sakit. Cuma ini yang disenangi di dunia, cuma 3 ini. Ini pengakuan dirinya kepada Rasulullah. Kita senengnya banyak sekali. Tapi yang disenangi itu urusan dunia semuanya. Seneng duit banyak, seneng istri banyak, seneng kendaraan bagus, seneng pakaian bagus. Senengi soal dunia saja. Nah, ini jauhnya kita. Boleh saja kita seneng duit, kita seneng apa, tapi jangan tempatkan duit dalam hati. Jangan terlalu seneng. Ya, jangan sampai kita diperbudak oleh duit, tapi duit yang harus menuruti keinginan kita. Wah, jangan kita yang diperbudak oleh duit. Gara-gara nyari duit aja sampai malah tega menipu orang, tega nyakiti hati orang, gara-gara ingin mendapatkan duit. Setelah dapat duit, badan sakit, mau suntik ke dokter aja sayang. Nah, itu kan disiksa sama duit namanya. Ya kan? Badan sudah sakit, capek-capek, apa mau ke dokter, sayang karena ngeluarin duit. Lah untuk kesehatan sendiri aja sayang, untuk berobat sendiri aja sayang, apalagi untuk orang lain. Akhirnya apa ya? Pelitnya pelit, bakhil pedit. Ya bagaimana ndak ya? Untuk berobat dirinya sendiri aja sayang. Bagaimana kalau ada tetangganya sakit? Ya malah berat. Itu berarti orang muditnya. Nah, munculnya sifat-sifat bakhil seperti itu ya disebabkan karena hubud dunia tadi, cinta kepada dunia yang berlebihan. Wah, itu cinta dunia yang berlebihan. Baik, jadi kata Imam Ghazali, kenyang itu pertama yuksil qalba, bisa mengeraskan hati. Hati kalau sudah keras, masya Allah susah dinasihati, sedubablek, nakal, dablek, jauh dari kebaikan. Pertama. Yang kedua, wa yufsina, merusak kecerdasan.
Orang itu kalau perutnya kenyang sekalipun dari perkara yang halal, maka kecerdasannya berkurang. Gak cerdas belas. Habis ngaji pulang ya udah lupa. Nah kalau kita semuanya cerdas, kalau kita semuanya misalnya dikasih kecerdasan oleh Allah yang super, mungkin karena menjaga perut jangan sampai kenyang. Mestinya kita ini harusnya sudah pinter-pinter ya. Harusnya sudah pinter-pinter lah. Setiap Jumatan kita berapa kali Jumatan, Mas? Kan udah gak kehitung tuh. Kalau ilmu itu masuk, sudah berapa ilmu yang disampaikan oleh khotib-khotib itu, udah pinter kita. Cuma sayangnya habis khutbah keluar masjid, apa tadi yang disampaikan? Oh, hilang semuanya. Ya. Masjid ini ditanya, tadi khotib nyampaikan apa? Entahlah. Habis ngaji gini kalau gak dicatat, makanya saya menganjurkan sekali kalau ngaji tolong bawa pulpen dan bawa buku. Karena ya ukuran otak manusia zaman sekarang ya seperti kita ini. Kalau gak dicatat, ngelangkah dari pintu itu loh udah lupa. Nah, untungnya nanti ada catatan di rumah bisa ngelihat sebentar. Oh iya ini. Kalau 2-3 kali dibaca akhirnya menjadi sebuah ilmu yang berada di hati. Karena ilmu itu sebetulnya fisudur, bukan fisutur. Nah, fisutur ini buku itu dalam rangka untuk meletakkan ilmu itu agar masuk fisudur ke dalam hati. Karena ilmu itu kalau kita ngaji seperti ini, kalau kata ulama di Ta'limul Muta'allim itu, ilmu itu baru nempel gini, plek, nempel. Ketika nempel, namanya barang nempel, ketiup angin juga sudah hilang. Nah, lagi pas angin itu, apalagi anginnya berupa nasi uduk teh, waduh, udah hilang. Nanti ke rumah ngelihat pokoknya anginnya banyak karena baru nempel. Udah kabur, hilang guys, gak nempel. Agar supaya masuk, pertama mutola'ah. Lah bagaimana kita bisa mutola'ah kalau gak ada catatan? Mutola'ah itu mengulang pelajaran. Bagaimana kita bisa memasukkan, bisa mutola'ah kalau tidak ada catatan? Makanya adanya catatan itu nanti dibuka lagi. Oh iya ini hukumnya begini, oh ini begini. Nah buka lagi 2-3 kali buka, ilmu itu sudah masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, inilah benar-benar ilmu. Sudah nggak butuh lagi catatan. Nah, sudah di sini, sudah di hati. Ilmunya sudah di hati. Nah untuk memasukkan ilmu ke hati, ya dalam rangka ya nyatet-nyatet itu. Sampai ngerti buku kitab sing biyen tak gawe ngaji, kayak Riyadhus Shalihin sing digawa Natib endi. Nyos. Nggak bisa baca, nggak ruwet, penuh dengan catatan. Catatan itu pokoknya gerono kalimat-kalimat yang perlu catat catat pinggir-pinggirnya buku ini. Karena karuan ngasih makna juga sampai ruwet. Saya suka ketawa kalau ngelihat sekarang. Saya dulu kok begini ya nulisnya, ruwet semuanya tak catat. Nah, seiring waktu kan makna itu yang dikasih yo yang tidak tahu saja. Kayak misalnya kola, dulu yo tak tulis di bawahnya telah berkata, atau kalau Rasulullah telah bersabda. Tulis semuanya, perkata tulis maknanya di belakang. Tapi lama kelamaan karena sering ngaji, akhirnya banyak kosakata yang nyentel. Akhirnya kola, artinya berkata, gak perlu ditulis lagi. Alhamdulillah segala puji, gak perlu ditulis lagi. Sampai pada akhirnya gak ada maknanya sama sekali. Gak ada maknanya sama sekali. Bisa baca akhirnya. Karena sering itu tadi. Awalnya nulis, gak bisa gak tulis. Sampai ruwet pokoknya. Sampai ruwet. Nah, lama-lama bisa gak ada maknanya juga, insya Allah bisa baca gitu. Baik.
Jadi yang kedua wa yufsidud dhihna, merusak kecerdasan. Sampai kalau pengen cerdas kurangi makan. Kalau makan jangan terlalu kenyang biar cerdas. Karena perut yang diisi penuh dengan makanan yang membuat kecerdasannya berkurang. Yang ketiga wa yubtilul hifdha, merusak hafalan. Nah, ngafal nggak jadi. Ngafalin hadis sedikit aja nggak hafal-hafal, ngafalin doa sedikit aja nggak hafal-hafal. Itu bisa jadi karena kalau makan terlalu kenyang sehingga hafalannya berkurang. Ini barang halal loh ya. Ya, kenyang dengan barang halal loh ini. Apalagi kenyang dengan barang haram. Oh, kenyang dari barang halal aja sudah seperti ini akibatnya. Jadi wayubtilul hifdho, merusak hafalan. Susah sekali ngafalin. Kalau merasa susah ngafalin sesuatu, maka berbanyak puasa, latih perut ini sering lapar, maka insya Allah akan cerdas, akan mudah menghafalkan hafalan. Berikutnya wayuthqilul a'dha, memberatkan anggota badan anil ibadah, dari ibadah wal ilmi. Jadi memberatkan anggota badan untuk beribadah dan mencari ilmu. Perut itu kalau sering kenyang sampai tidur kan gitu. Tapi kalau perutnya enggak terlalu lapar, makanya saya sering yang ngaji Iqra bapak habis maghrib kan saya pesan-pesan bener. Pokoknya kalau berangkat ngaji jangan makan dulu. Walaupun nyampe sini nggak saya kasih makan. Maksud saya itu kalau sudah kekenyangan itu repot, apalagi sudah tua-tua. Masa ngaji Iqra sampai 4 tahun itu. Ketua kelasnya Pak Dewardi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Sudah bisa baca Al-Quran sekarang. Walaupun 4 tahun dari A, Ba, Ta, Ta. Ini luar biasa ini bapak-bapak, ya Allah. Sampai bisa bayangkan 4 tahun habis maghrib ke sini. Oh, upaya dia, apalagi lidah sudah kaku kayak batu bata. Dia repotnya minta ampun. Kadang-kadang suka emosi saya. Iya, kadang-kadang terpancing emosi. Ada yang gagap juga. Tanya Pak Dewardi itu. Gagap dia itu. Kalau ngaji ini diajak ngomong, apa namanya Iqra-nya ini. Apa sih kamu ini? Pokoknya gagap dia. Aku tak kewetik ini kadang-kadang. Oh, berarti memang habis anunya. Casnya ketinggal di sana, Mas Suman. Itunya, iya, baterainya habis. Casnya ketinggal di majelis. Udah nggak apa-apa, matiin aja. Masih kedenger kan? Pak Dewardi kedenger? Oke. Cuma yang Mas Imam ini paling enggak begitu kenceng. Ya Allah, tapi saya senang luar biasa. Ya, walaupun kadang-kadang jengkel sih. Karena ya mau gimana lagi, orang umur 60 belajar Iqra. Tapi kan satu niat yang harus kita acungi jempol. Ya. Jarang loh ada orang usia 60 mau belajar Iqra A, Ba, Ta, Sa dan enggak malu. Wah, itu kalau ngitung pahala Masya Allah. Doakan saya Pak D. Oh, Dewardi pahalanya banyak dia itu. Baik, wa yubtilul hifdha wa yuthqilul abadan anil ibadati wal ilmi wa yuqwi syahwat. Jadi yang ilmu gara-gara perutnya selalu kenyang. Wa yuqwi syahwati, dan akan menguatkan syahwat, nafsunya makin kuat. Gara-gara perutnya kenyang bisa menyebabkan nafsu syahwatnya makin kuat. Jadi cenderung kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innan nafsa la'ammaratum bisu. Jadi keinginannya itu melakukan sesuatu yang tercela saja. Nah, itu kalau perutnya terlalu kenyang. Wayang suruh junudas syaiton, dan menolong bala tentara setan. Nah, setan gampang menggoda perut-perut yang terlalu kenyang itu. Nah, makanya memudahkan setan untuk menggoda orang-orang yang perutnya kenyang. Ditiup dikit udah tidur, waktunya sholat bablas, waktunya ngaji bablas gitu. Wasyabu'u, dan kenyang perut, minal halali, dari makanan yang halal itu, mabda'u kulli syarrin, adalah titik permulaan setiap keburukan. Jadi makanan perut yang penuh diisi dengan perkara yang halal, kata Imam Ghazali, mabda'u kulli syarrin, itu awal setiap kejelekan. Mabda'u kulli syarrin. Fa kaifa minal harami, lalu bagaimana kalau diisi penuh dengan perkara yang haram? Yang halal saja sudah seperti itu, apalagi haram, ya wis enggak ono harapan wis. Wa talabul halali, dan mencari barang halal itu faridotun, adalah diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Makanya mencari rezeki yang halal faridotun pakai tak mubalaghah, artinya penekanan. Tidak hanya sekedar diwajibkan, tapi sangat diwajibkan. Sama dengan tolabul ilmi faridotun, bukan fardun, tapi ada tambahan tak di belakang. Itu kalau dalam kajian nahwu shorof balaghah disebut tak mubalaghah, yang menunjukkan arti penekanan, sangat. Tolabul ilmi, mencari ilmu, faridotun, sangat. Tolabul halal faridotun, mencari fardu, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Wal ibadatu, dan ibadah, wal ilmu, dan ilmu, ma'aklil haram, serta makan yang haram. Sampai ibadah kemudian mencari ilmu, ma'aklil haram, semerta makan makanan yang haram, itu kalbina'i ala sirjin, sama dengan membangun bangunan di atas tempat sampah. Membangun bangunan di atas tempat sampah, atau seperti orang mencuci pakaian dengan air kencing. Mencuci pakaian dengan air kencing. Makanya dalam Arba'in Nawawi, dalam salah satu hadis, ada seseorang yang lusuh badannya karena bepergian, jelek badannya, rambutnya acak-acakan, kemudian berdoa kepada Allah, yang mestinya doa orang musafir itu dekat dengan pengkabulan doa, karena dia musafir, kecapean dalam musafir. Sampean kalau bepergian banyak-banyak doa, karena salah satu saat dimana doa itu gampang diijabah oleh Allah adalah saat kita musafir, bepergian. Ini ada orang musafir, mestinya gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berteriak-teriak, ya Rob, ya Rob. Sudah ngangkat tangan. Dia angkat tangannya, kemudian teriak-teriak, ya Rob, ya Rob. Secara akal, kata Rasulullah, ya itu pasti diijabah doa itu. Akan tetapi tidak akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena wamat amuhu haramun, wamal basu haramun, makanan yang dimakan itu dari barang haram, pakaian yang dipakai juga dari pakaian yang haram. Maka dia berdoa kepada Allah, bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa suci? Dia menyuci pakaian menggunakan air kencing. Enggak mungkin bisa suci. Bagaimana diterima doa orang yang keluar dari mulut, yang mulutnya bisa bergerak karena dorongan dari makanan yang haram, pakaian yang dipakai juga pakaian haram.
nggak akan diterima. Sholat pakai pakaian haram, peci haram, hasil nipu, apa? Bagaimana mungkin diterima? Kalau sah mungkin, ya. Kalau diterima ya nanti dulu. Misalnya, lalu dia ibadah haji, berhubung dana yang dipakai dari barang yang halal. Kalau sah mungkin, karena sah belum tentu diterima. Ya sama dengan itu tadi, mencuci dengan menggunakan air najis. Sementara Rasul bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, hanya menerima sesuatu yang baik-baik saja. Kalau tidak baik enggak akan diterima. Kalau enggak halal enggak akan diterima. Kalau sah mungkin, sampean sholat ya, menggunakan pakaian curian, sah. Kalau syarat rukunnya dilakukan sah, tapi diterima apa enggak? Nah, itu masalahnya. Ya. Kalau sah itu cukup menjadi penggugur dosa, tapi enggak dapat pahala apa-apa, enggak diterima kok. Tapi ya lumayan daripada enggak sholat. Lumayan. Jadi wayang suruh junuda syaitan wasyabu minal halal mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal haram wa tulabul halali faridatun ala kulli muslimin wal ibadatu wal ilmu ma'aklil haram kal bina'i ala sirjin, sama dengan membangun. Jadi ibadah dan ilmu ma'aklil haram disertai dengan makan yang haram. Dia dapat ilmu, bisa berjalan cari ilmu gara-gara makanannya haram. Terus ibadah, perutnya diisi dengan perkara yang haram, sama dengan kalbina'i ala sirjin, sama dengan membangun di atas tempat sampah. Faidha qona'ta, maka apabila engkau berqonaah fisanati, dalam setahun. Qona'ah itu nerima. Faidha qona'ta, maka apabila engkau menerima apa adanya. Fisanati, dalam setahun, bikomisin khosanin, dengan baju yang kasar. Yes, baju-baju yang kasar gak apa-apalah, setahun kita pakai, kita terima saja, tidak harus bermewah-mewahan soal pakaian. Wa fil yaumi, dan dalam sehari, wal lailati, dan semalam, birohi faini, dengan memakan 2 roti, minal khoskari, dari roti yang rendah, roti yang kasar. Pokoknya sehari semalam terima qanaah, kita memakan roti-roti yang kasar 2 kali. Enggak usah mewah-mewahan, harus makan yang nikmat-nikmat. Waktu meninggalkan enak-enak, biat. Kemudian lauk pauk yang enak-enak itu kita tinggalkan. Lam yu'awwizka, maka tidak akan melemahkan kepadamu minal halali, dari barang yang halal, ma yakfika, barang yang mencukupkan kepadamu. Lam yu'awwizka, artinya yang seperti itu, yang halal-halal seperti itu tidak akan melemahkan kita. Tidak akan melemahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau yang halal-halal seperti itu kita pergunakan ya secukupnya saja. Cukup dengan pakaian-pakaian yang sederhana, cukup makanan-makanan yang sederhana. Ya. Terus kita tinggalkan juga makanan-makanan yang mewah. Kita tinggalkan makanan-makanan yang mewah, maka barang yang halal seperti itu tidak akan melemahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau rezeki kita halal terus kita hambur-hamburkan, pokoknya semuanya serba nikmat, maka perkara halal yang seperti itu bisa melemahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Nah, ini mengelola perkara yang halal aja masih seperti ini Imam Ghazali. Ya. Tapi kalau misalnya kita akan kadang-kadang nggak bisa kita hindari karena situasi dan kondisi. Ya, kita pakai pakaian yang jelek terus juga kalau kondisi saat ini kan ya nggak pantas sih. Ya. Hah? Kita menghabiskan uang untuk barang yang mewah yang lain. Iya, pokoknya jangan berlebihan, intinya begitu. Tapi tetap harus menggunakan pakaian yang pantas. Karena kita makhluk sosial, makanya harus bisa memadukan tasawufnya Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadzili. Kalau Abu Hasan Asyadzili nggak mau pakaian jelek. Kenapa? Ya tujuannya adalah untuk tahadduts bin ni'mah, agar supaya syukurnya bertambah. Tapi nek sampean kan bagus-bagusan pakaian untuk bukan untuk bersyukur, untuk gaya-gayaan. Nah, biar kelihatan ganteng, biar kelihatan gagah, beda dengan Abu Hasan. Kalau selama ini biar kelihatan cakep, biar kelihatan gagah, biar kelihatan kaya dan lain sebagainya, sekarang enggak. Niatnya adalah agar supaya bisa bersyukur, agar supaya orang tidak jemu melihat kita membahagiakan orang lain. Makanya tahadduts bin ni'mah namanya, menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pakai pakaian baru, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, bisa bersyukur. Tapi nek pakaiannya baru, pakaian bagus, justru malah membuat kita sombong. Nah, artinya ya kita harus mengikuti mazhabnya Imam Ghazali ini. Nggak usah pakai pakaian bagus, pakai pakaian jelek biasa-biasa saja. Ketika pakai pakaian bagus, kalau jalan pundaknya dulu, kan lain. Duduknya sudah pokoknya sama orang jaga jarak apa sih. Nah, kalau seperti itu ya mending pakaian jelek-jelek saja. Nah, makanya kalau pakaian yang bagus harus tahadduts bin ni'mah. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki itu kalau ada pakaian muridnya yang sudah robek apa-apa masih dipakai, itu dirobek sekalian sama beliau. Wah, ambil robek krek. Tapi rogosa, Pak. Nah, ke pasar beli lagi. Itu jangan main robek-robek aja. Kalau pakaian-pakaian yang sudah jelek itu, yang sudah robek masih dipakai sama santri-santrinya, marah itu Abu ya. Orang kok nggak bisa nyukuri nikmat katanya. Kayak nggak ada duit aja, robek, krek. Nah, beli yang baru, yang bagus. Saya kepingin seperti itu, tapi nggak ada duitnya itu masalahnya. Nah, makanya ada beberapa sisi tasawuf itu, makanya kan kadang sering bertolak belakang ya Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadzili. Yang penting intinya sampean kalau ngikuti Imam Ghazali ya seperti ini tadi ya. Agar supaya apa ya, supaya tidak sombong, supaya yang halal-halal itu bisa membuat hati kita lunak dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak bisa seperti ini, maka ada jurusan lain. Yang penting niatnya dijaga, hatinya itu dijaga. Ya, pakai baju cilang-cilung depan kaca, pantas apa enggak, dilihat orang biar keren, biar gagah. Berarti kan pakaian itu. Kalau seperti itu, ya ikuti ini Imam Ghazali. Tapi kalau bisa seperti Abu Hasan Asyadzili, seperti Abu Yazid Muhammad tadi, ya silakan. Kalau bisa seperti itu, dia pakaian untuk mensyukuri nikmat, ya, bukan untuk gaya-gayaan dan bukan untuk gagah-gagahan. Paham ya? Makanya harus seimbang. Soalnya kalau sisi ini saja yang saya sampaikan, nanti sampean ngerti kiai pakaian bagus mesti suudzon sampean. Iya, pasti suudzon. Wah, ini kiai enggak pernah ngaji Bidayatul Hidayah ini. Kiai kok pakaiannya bagus. Anu kiai makan-makan enak ya. Habis pengajian Maulid Nabi makan enak-enak. Waduh, ini ustadz nggak pernah ngaji Bidayatul Hidayah kan. Akhirnya kan gitu. Makanya ada sisi lain. Ketika makan enak,
tahadus bin ni'mah. Ya, agar supaya tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, makanya jangan salah paham sampean. Nah, aku takut kan ngaji iki enggak saya jelaskan sisi lainnya enggak sampean. Jadi suudzon terus. Apalagi ngelihat habib-habib yang kita undang itu pakaiannya kan bagus-bagus biasanya. Makannya enak-enak. Nanti sampean terus nggak mau ngaji, apa ini? Habib-habib pakaiannya bagus-bagus. Enggak keras hatinya itu. Karena akhirnya kan seperti itu akhirnya. Keras hatinya. Nah, makanya ada sisi lain yang bisa kita ikuti, tasawufnya Abu Hasan Asadili. Jadi pokoknya sing enak-enak, tapi ya itu meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Ghazali itu kita habis sholat masih disuruh istighfar. Karena apa? Kata Imam Ghazali, ada jaminan enggak sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada jaminan. Makanya tetaplah nangis minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Hasan Asadili, kita ditakdirkan sujud itu sudah luar biasa. Diterima enggak diterima enggak urusan. Yang penting kita bisa sujud itu sudah luar biasa. Wow, makanya habis sholat enggak usah sedih, gembira, guyu laka-laka wis. Positive thinking. Abu Hasan Asadili seperti itu. Allah di dunia terus nggak ditakdirkan sujud sama sekali di atas bumi ini. Wah, bagaimana nanti bertemu dengan Allah? Makanya kita ditakdir sujud itu luar biasa. Seweneng wis guyu laka-laka wis. Makanya bawaannya itu pokoknya ketawa aja. Kalau Abu Hasan Asadili. Tapi kalau Imam Ghazali ini lebih, pokoknya hati ini pokok zauk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dua-duanya ada madhabnya. Ada orang kalau zikir sambil ceria, sholawatan ceria, apa segala macam sambil tepuk-tepuk tangan. Nah, itu Hasan Asadili itu. Kalau zikir nangis gerung-gerung apa nangis, berarti waktu itu dia ngikut Imam Ghazali. Apa diterima zikir saya mana? Itu Hasan Asadili. Enak ngerti ilmu niku, artinya ya kita enggak suudzon kepada yang lain. Baik. Sampai lagi. Allah, jam 10 cukuplah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habib الخلق كلهم هو الخبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا أننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أسرفنا فتب بين توبة تغسل لكل خوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان محب الصحبة والمسلمين أجمعين
حساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد الحب وآله والصحب عدد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.